Bobo Boy! Bunga matahari! Fotosintesis! Oh, sorry! Solar campur duri, jadilah sorry! Solar! Duri! Elemental fusion! Bobo Boy, sorry! Wow! Halo, kembali lagi dengan aku di Kuasa Ini Lagi. Dalam video kali ini, aku akan bahas 5 fakta menarik seputar fusion Bobo Boy Sorry. Nah, gak usah kelamaan, mari ikuti terus video ini sampai selesai. 5 fakta menarik Bobo Boy Sorry, episode final paduan Kuasa, Solar, dan Duri. Setelah Monster merilis full episode dari Bobo Boy Galaxy Sorry, ternyata terdapat kejutan besar di endingnya, yang mana Bobo Boy berhasil menciptakan satu lagi elemental fusion baru, yaitu Bobo Boy Sorry. Kemunculan Bobo Boy Sorry ini sebenarnya bukan yang pertama kalinya, karena sebelum versi animasinya dirilis oleh Monster terlebih dahulu memperkenalkan Bobo Boy Sorry lewat komiknya. Setelah debut pertama kali di versi animasi kemarin, ada beberapa fakta menarik yang mungkin sayang untuk kamu lewatkan. Berikut penjelasannya. Pertama, tercipta dari kuasa terkuat dan terlemah. Seperti yang kita ketahui, setiap kuasa elemental fusion merupakan perpaduan dua kuasa. Begitu juga Bobo Boy Sorry merupakan gabungan dari elemental duri dan solar. Dan perlu kamu ketahui bahwa kuasa solar merupakan kuasa Bobo Boy yang paling overpower yang dimiliki oleh Bobo Boy. Bukan tanpa alasan ya, kita tahu juga untuk serangannya sendiri, Bobo Boy Solar merupakan Bobo Boy yang kekuatannya paling kuat di antara elemental yang lain. Bisa kita lihat saat Solar mampu merobohkan kapal angkasa Kapten Fargoba, bahkan stasiun Tapops pada Bobo Boy Galaxy musim pertama. Sementara Bobo Boy Duri merupakan elemental yang paling lemah di antara Bobo Boy yang lainnya. Bisa dibuktikan saat pertama kali Bobo Boy Duri debut di Bobo Boy The Movie. Dia menggunakan kekuatan akar berduri untuk menahan lawannya. Lalu di Bobo Boy Galaxy Sorry pun dia juga hanya menggunakan akar berduri lagi, yang padahal untuk kuasa tahap pertamanya itu lebih memiliki serangan yang bervariasi seperti Shuriken Daun dan yang lain-lainnya. Tapi saat Bobo Boy Daun bertransformasi ke tahap kedua, terlihat malah kekuatannya itu jadi menurun ya. Bahkan Duri seakan-akan hanya sebagai beban karena sifat kekanak-kanakannya. Kedua, pakaian yang unik. Kita tahu saat Bobo Boy berpetualang ke planet K2, pakaian yang dikenakan oleh Bobo Boy itu disesuaikan dengan keadaan alam yang ada di planet tersebut. Begitupun saat Bobo Boy berpecah, pakaian yang digunakan berbeda-beda, walaupun masih dengan setelan ala-ala pengembara hutan ya. Tapi setelah Bobo Boy Duri dan Solar berfusion menjadi Bobo Boy Sorry, pakaiannya itu yang digunakan malah tidak sejalan dengan pakaian pengembara. Justru pakaian yang digunakan Bobo Boy Sorry lebih ke pakaian yang biasa dipakai Bobo Boy untuk sehari-hari. Bahkan jika melihat ke pakaian dasarnya aja, Bobo Boy Sorry terbilang berbeda dengan fusion yang lainnya, dimana kali ini pakaian Bobo Boy Sorry tidak memiliki resleting atau kancing pada bajunya. Kemungkinan Bobo Boy Sorry menggunakan semacam tempelan pada desain baju putih hijaunya. Atau ada pendapat lain, bolehlah tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Ketiga, kepribadian yang ceria. Seperti yang disebutkan di awal bahwa Bobo Boy Sorry merupakan gabungan dari Solar dan Duri. Namun saat Bobo Boy berfusion menjadi Bobo Boy Sorry, kepribadiannya itu lebih didominasi oleh Bobo Boy Duri, yang mana sifatnya itu ceria dan sering bercanda. Bahkan saat Bobo Boy melawan Alpha Jumbosaurus yang gedenya minta ampun, masih sempet-sempetnya dia bercanda dulu. Hehehe. Dan yang menarik dari Bobo Boy Sorry adalah seringnya dia meminta maaf atau mengucapkan sorry saat melawan musuh-musuhnya. Ya gak unik gimana gitu, lagi serius-seriusnya bertarung malah minta maaf. Tapi baik juga ya Bobo Boy Sorry ini, minta maaf kayak mau lebaran aja. Keempat, senjata yang unik. Nah, untuk senjatanya sendiri, Bobo Boy Sorry menggunakan sebuah durian. Tapi jangan salah dulu ya, durian yang digunakan Bobo Boy Sorry gak bisa kalian makan dengan enak. Tapi dengan durian tersebutlah Bobo Boy bisa menciptakan sebuah pukulan yang keras. Coba aja bayangin kalau kita ketiban durian, pastinya sakit banget dong.
Begitupun dengan duriannya Boboiboy Sorry, ketika melakukan serangan, efek serangannya itu sangat dahsyat. Bahkan dengan durian tersebut, Boboiboy Sorry juga bisa menciptakan sebuah ultimate serangan dengan daya tembak yang gede banget. Bisa dibilang setara dengan serangan Boboiboy Supra. Nah, itu dalam versi animasi. Berbeda dengan versi komiknya, Boboiboy Sorry bisa menciptakan sebuah tanaman yang ukurannya gede banget, yang mana untuk daya serangannya juga yang ditimbulkan oleh tanaman tersebut sangat serem deh. Kelima, proses fotosintesis. Sebelum Boboiboy bertransformasi menjadi Boboiboy Sorry yang merupakan gabungan dari Boboiboy Solar dan Duri, ternyata mereka sempat berseteru soal nama yang cocok untuk fusion mereka. Duri sempat berkata bahwa nama fusinya yaitu bunga matahari, yaitu gabungan dari bunga dan matahari. Sedangkan Solar menyebutnya fotosintesis, karena jika bunga terkena cahaya matahari, itu terjadi sebuah proses fotosintesis. Tapi untunglah ada Gopa yang dengan cerdiknya dia menamai dengan Sorry, yaitu gabungan nama Solar dan Duri. Nah, proses fotosintesis inilah yang menjadi Boboiboy Sorry itu kuat, karena kita tahu bahwa proses fotosintesis merupakan proses membuat makanannya tumbuhan, dan unsur yang paling penting yaitu cahaya matahari. Maka gabungan Solar dan Duri itu sangat cocok sekali, seolah-olah Boboiboy Sorry dapat menguatkan dirinya sendiri dan menghasilkan tenaga yang besar. Nah, mungkin itulah 5 fakta menarik Boboiboy Sorry. Jika ada lagi fakta menarik dari Boboiboy Sorry, bisa dong tulis di kolom komentar ya. Baiklah, sekian dulu untuk konten kita kali ini. Jika kamu suka dengan video seperti ini, bisa tekan like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Dan aktifkan juga tombol notifikasinya biar gak ketinggalan update terbaru seputar animasi Boboiboy. Oke, bersama aku di Kuasa ini lagi. See you next video. Bye-bye.